Ya oke guys, jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Yonex Astrok Tour 9100 yang kemarin baru saja saya beli. Jadi nanti saya tidak akan membahas secara detail, cuma hanya first impression saja kemarin apa sih yang saya rasakan, karena kemarin baru sekali kita pakai ya, hari malam minggu kemarin. Jadi dalam malam minggu kemarin itu 2 kali main ya. Oke, first impressionnya nanti saya akan sampaikan seperti apa, dan juga nanti saya akan membahas tentang berat dan balance point-nya. Kenapa saya membahas ini? Karena kemarin waktu saya pesan ini ternyata bonus pemasangan senar ya. Padahal saya tidak minta, tapi karena sudah terpasang senar, jadi kita tidak bisa mengukur berat dan balance point realnya berapa. Nah, nanti kita akan menggunakan data pada Hikuama Select C19 waktu kondisi kosongannya berapa, dan setelah tersenarkan itu berapa, kita ada datanya, dan nanti kita akan gunakan datanya di raket ini untuk mengetahui kurang lebih berat dan balance point-nya berapa. Mungkin tidak 100% tepat, tapi akan sedikit tidak akan jauh lah dari ukuran yang sebenarnya. Mungkin ya perbedaannya nggak banyak. Oke, itu yang kedua. Dan selanjutnya saya akan menyeting raket ini biar balance point-nya sedikit lebih tinggi lagi, karena kemarin waktu sekilas saya ukur balance point-nya sebelum main ini di angka 290 ya. Jadi kalau di angka 290 kan masih all round ya balance, jadi untuk smash-nya mungkin agak kurang powerful. Nah, nanti saya akan coba mengakali di bagian gripnya. Jadi saya sudah siapkan beberapa grip yang nanti akan saya coba pasangkan, sehingga nanti targetnya balance point-nya itu di angka 290 lebih ya, tapi nggak sampai 290, antara 290 sampai 297 ya, kalau bisa 295 ya. Jadi untuk main power masih enak dan kontrol juga masih enak. Oke, jadi sekarang kita akan langsung saja untuk yang pertama, first impression-nya ya. Ya, pertama kali waktu memakai raket ini yang paling saya rasakan adalah di bagian tarikan senar atau tensionnya. Jadi kemarin waktu saya tanya, kan kemarin saya tidak request tuh waktu beli, saya tidak request, dan ternyata dipasangkan. Dan default pemasangan mereka itu tarikannya di 27 lbs. Oke, sebenarnya sih kalau misalkan tidak disenarkan, saya ingin senarkan sendiri itu ditarikan 28, mengikuti apa yang tertara di raketnya ini ya, 28 lbs. Dan ternyata setelah saya pakai, ternyata 27 lbs-nya itu terasa keras sekali, tidak seperti 27 lbs yang biasa saya gunakan di beberapa raket saya ya. Ini tuh seperti ketambahan 2 lbs, jadi ya terasa keras ya. Jadi kemarin beberapa kali lob itu nanggung. Mungkin kemarin waktu video gameplaynya memang tidak saya tunjukkan ya, karena saya hanya mengambil yang bagus-bagus saja, tetapi beberapa momen yang ada memang beberapa kali waktu melakukan lob yang telat ya, yang telat itu nanggung, dan memang butuh apa ya, agak maksa waktu melakukan lob, dan waktu melakukan smash juga agak apa ya, agak butuh ngoyo lah, agak maksa dikit, karena kemarin juga saya belum menemukan sweet spot yang tepat itu di mana, sehingga pukulannya terasa lebih lunak ya, terasa lebih tidak begitu terasa keras, karena beberapa bagian itu terasa keras. 27 lbs ya, kita akan dengar hitting soundnya seperti apa. Ini sebenarnya BG66 Brilliant ya. Oke, menurut saya mungkin kalau dibeginikan biasa ya, tapi kalau kita pakai kok ini terasa hitting soundnya terasa garing. Tuh, coba lagi. Jadi terasa apa ya? Ya lebih garing ya, sedikit garing. Ya meskipun nggak garing-garing banget, tapi menurut saya sih lumayan lah senarnya ini. Oke, seperti itu. Jadi memang kemarin butuh adaptasi ya untuk mengetahui letak itunya di mana, sweet spotnya di mana. Jadi memang waktu awal-awal ya agak maksa saja.
Jadi itu yang bisa saya rasakan. Untuk raketnya sih enak ya, untuk dipegang gini, diswingkan enak. Karena mungkin balance point-nya jadi 290 dan beratnya jadi berapa kemarin, 90-an lebih. Nanti kita akan lihat ya datanya ya. Jadi ini kemarin enak lah untuk all-round ya, main all-round, main depan, main belakang. Cuma memang untuk smash-nya dan lob memang saya masih agak kerasa gimana gitu. Jadi nanti ke depan saya akan coba lagi dengan settingan balance point yang mungkin lebih tinggi. Dan kemarin waktu di akhir-akhir memang kita sudah sedikit mengetahui letak area sweet spot yang enak untuk buat dipukul itu di mana. Nanti kita akan coba maksimalkan di situ. Oke, itu first impression-nya ya. Jadi hanya masalahnya lebih terasa di tensionnya. 27 lbs terasa seperti 29 lbs. Jadi seperti naik 2 lbs dari raket biasanya. Apakah mungkin faktor made in Jepangnya atau material atau raket di Yonex memang seperti itu. Jika kalian punya pengalaman yang sama dengan yang saya rasakan, bisa komen di bawah ya. Ya oke, sekarang kita lanjut ke bagian berat dan balance point-nya. Jadi karena ini kondisinya sudah terpasang senar, jadi kita tidak tahu berat real dan berat BP-nya berapa. Tapi kita akan menggunakan data di Hikua Select C19 Extreme ini. Karena kemarin kan kita sudah tahu ini berat kosongannya berapa. Dan setelah dipasangkan senar, nanti kita akan lihat datanya berapa, dan nanti itu kita akan gunakan di raket Astroknya ini ya. Jadi kita akan tahu berat realnya dan balance point-nya itu berapa. Oke, dalam kondisi seperti ini ya, sudah tersenarkan dan terpasang grip ini. Ini gripnya masih grip kemarin, hanya grip bekas saja. Kemarin hanya di sini, saya pindahkan ke sini karena kemarin buru-buru pergi ke lapangan, jadi belum sempat pasang. Oke, sekarang kita akan mengetahui berat keseluruhan dari raket ini setelah dipasangkan senar dan grip. Jadi beratnya 95,4 ya. 95,4. Oke, dan balance point-nya ya di angka 290-an ya. Sekarang kita akan coba buka ya. 290 berarti kan masuk balance ya. Masih masuk balance. Jadi untuk bermain all round masih kerasa enak lah. Sekarang kita akan buka gripnya. Ya oke, sekarang gripnya sudah terlepas. Sekarang kita akan coba hitung ya. Beratnya 89 dan balance point-nya 303. Nah, sekarang kita akan melihat data pada Hikua Select C19. Kemarin kan kosongannya, ini tidak perlu saya ukur ya, datanya sudah saya kumpulkan nanti, atau kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang speknya ini. Ini berat kosongannya 80 gram ya, 80 gram. Nanti fotonya bisa kalian lihat di sebelah sini ya. Foto beratnya 80 gram dan balance point-nya 295. Jadi sama, sesuai dengan yang tertera di sini ya. Ini 80 dan balance point-nya 295. Dengan kondisi terpasang dengan senar. Oke. Pasang dengan senar, jadi dia menjadi 83,5. 83,5. Jadi naiknya adalah senar ini beratnya 3,5. Mungkin akan ada sedikit perbedaan 2 simpul dan 4 simpul, dan mungkin juga perbedaan luas dari frame-nya ya. Tapi itu tidak akan membuat selisihnya terlalu banyak. Jadi kita anggap saja 3,5. Jadi berat Astroknya ini ya. Berat Astroknya ini. Jadi kalau kita kurangkan 3,5 ya. Kita kurangkan 3,5 berarti 85,5 ya. Oke, 85,5. 85,5. Oke, ini berat kosongannya ya. Berat kosongnya 85,5. Ini kurang lebih seperti itu menggunakan data yang ini ya. Mungkin tidak tepat 100%, tapi kira-kira tidak akan jauh dari situ ya. 85,5 artinya apa? Itu adalah raket dengan sebenarnya masuk 3U ya. 3U kan mulai 85 ya, 85 ke atas. Jadi meskipun ini 4U, tetapi saya dapat yang 85,5. Oke, 3U. Kemudian kita akan ukur balance point-nya ya. Balance point-nya kan ini kondisi
terpasang senar dari 295, dia balance point-nya menjadi 305. Artinya naik 10 mm atau 1 cm. Oke, ini 303. Berarti kalau dikurangi 1 cm atau 10 mm itu berarti menjadi 293. Ya enggak? Nanti akan saya tulis di sini ya. 293. Oke. Itu berat dan balance point-nya menggunakan data yang ada di Hikwa Select C19. Jadi berat kosongannya dengan data yang tadi 85,5 ya kan? 85,5 3U masuk 3U dan balance point-nya 293. Jadi masuk slightly head heavy, agak berat kepala. Jadi ini Astrok 9000 Astrok Tour 9100 yang hijau ini ya. Dia dengan spesifikasi tersebut tidak terlalu heavy ya, jadi masih enak. Karakternya jadi power dan kontrol, jadi untuk bermain allround masih enak. Ya oke guys, jadi sekarang kita akan mencoba merekayasa balance point-nya ya. Beratnya kita nomorkan sekian ya, karena kita akan lebih membuat bagaimana balance point-nya dia targetnya adalah 290 ke atas sampai 297 ya, 295 lah. Target saya 295 ya. Oke, jadi kita akan bermain di bagian gripnya saja. Kita tidak perlu menambahkan power balance ya, meskipun bisa ya, karena saya tidak punya power balance atau sesuatu yang bisa saya tampilkan di sini. Jadi saya akan bermain di gripnya saja. Oke, sekarang kita akan coba kayaknya yang ini dulu ya, karena ini kalau dilepas kayaknya eman-eman ya, karena ini kan ada ininya ya. Ini kan sayang sekali kalau dilepas. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita coba aja dulu ya, kita coba aja dulu, kita pasangkan ini. Sebenarnya ini sama sih dengan yang ini, sama dengan yang ini, cuma yang ini kayaknya lebih tipis sedikit kali ya, atau kita lepas aja ya. Agak eman-eman sih, tapi nggak apa-apa lah, kita coba lepas aja ya ininya ya. Kita akan coba lepas, tapi kita akan melepasnya dengan hati-hati. Oke, jadi di sini tadi ada sedikit ada apa ya, garisnya ya, garis untuk membuka. Jadi saya bukanya dari samping sini, jadi biar lebih rapi aja. Nah, kalau ini dibuka kan, jadi ininya kan aman tuh. Nah, nanti kalau mau dipasang lagi juga bisa ini. Kalau misalkan besok mau dijual ini, kita pasang lagi. Oke, nah ini. Dan kita akan lepas ininya juga ya. Sekalian kita lihat-lihat sebenarnya dalamnya ini seperti apa, karena kalau yang kemarin Li-Ning, yang Li-Ning Windstorm 700 Special Edition itu di dalamnya itu ada bautnya ya. Jadi bautnya itu dia mengunci kayunya ya, kayunya. Jadi menurut saya oke sih, kuat. Kalau yang ini bagaimana? Kita buka saja, tidak perlu eman-eman ya. Nanti kalau mau dipasang kita tinggal pasang lagi. Kalian kita lihat made in Jepang itu seperti apa bagian dalamnya ya. Wow, ternyata bagus juga nih. Oh, ternyata di sini ada stikernya, cuma ini udah tidak hati-hati, jadi stikernya kelepas nih. Ya ada stikernya ya, tapi udah kelepas ini stikernya nih. Ini tulisannya nih Astrok 9100. Oke, kita lanjut saja. Sudah resiko. Ini ada staplersnya juga ya untuk kuncinya ini. Oke. Ini tuh berat ya. Kalau kalian tahu, ini tuh sebenarnya lumayan berat grip bawaannya. Coba kita timbang berapa beratnya. 7,5 gram guys ini guys. Oke, buat kalian yang pengen tahu dalamnya itu seperti apa, nah ini ya setelah kita buka nih, ini bagus nih. Ini tidak semua modelnya seperti ini ya. Saya tidak tahu ya kalau Yonex itu seperti ini atau tidak ya, karena di beberapa brand lain kalau saya buka itu tidak ada ininya nih,
nggak ada sayap-sayapnya ini ya. Oke. Ini ada tulisannya 0,12, ini nggak tahu apa, dan di dalamnya ada ininya ya. Tapi karena ini tadi nempel di situ ya, keraket di situ, jadi ini jadi hilang deh itunya. Dan di sini ada bautnya. Kalau raket-raket yang harganya agak lumayan murah itu agak miring ya, harga level bawah itu biasanya cuma kayu aja, nggak ada ininya. Oke, kalau seperti ini, dan coba kita pasangkan dengan ini ya. Kita coba yang ini dulu, atau yang ini. Yang ini nanti feel-nya akan seperti ini, kayaknya enak juga ya kalau ini ya. Berarti kita akan lapisi ini dulu kali ya, atau langsung ini aja deh. Sekarang kita akan coba pakai cushion wrap-nya ini. Ya, ini cushion wrap-nya sudah kita pasang, dan sekarang kita akan coba pasang gripnya ya, Caracal PU 160. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan coba, sebelum kita kunci ya, kita coba akan hitung dulu kira-kira jadi berapa ini. Tadi 95,4 ya. Oke, ini cuma 91 ya. 91, nanti kalau ketambahan ini, oke, 91, 92 jadinya ya. Jadi balance point-nya kalau kita ukur, ya sepertinya sudah sesuai harapan, jadi kita kunci saja ya. Tadi sih sekilas di angka 296 ya. 296, jadi ya oke lah, lumayan. Ya, semoga nanti untuk bermain di depan juga masih enak ya. Karena kita mainnya masih rotasi ya. Tidak full di belakang, jadi ya kalau terlalu head heavy nanti kurang responsif kalau buat main depan. Oke, sekarang kita akan hitung lagi ya. Kita akan hitung 92 ya, 92 gram, dan balance point-nya 200, jatuh. Balance point-nya 296, jadi meleset 1 mm ya. Oke, jadi nggak ada masalah. Oke, dengan settingannya seperti ini ya, semoga saja nanti untuk, karena Astrok adalah raket smash ya, jadi semoga saja nanti untuk smashnya akan terasa lebih mantap, dan semoga untuk di depan juga ya lebih responsif. Yang tadi sih waktu balance punya 290, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah nanti besok kita akan coba-coba lagi ya untuk bermain ya. Nah, semoga saja masih enak buat main di depan. Oke, mungkin itu dulu video kali ini ya, hanya sharing-sharing saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga ya mendapatkan hiburan dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.